didengarkan baik-baik, dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Cara mengasuhnya bagaimana ke anaknya, tolong dikemukakan supaya di rumah bisa kita terapkan. Dan nanti insya Allah juga Oke, nanti kalau saya pas ngomong ada yang bertanya silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Tadi kan teman-teman lihat di depan, kalau di sini saya menemani sekolah SMIT Pendidikan Taka, jadi konsultannya di situ. Ya, kalau ini saya terus terang hari ini saya grogi banget ibu-ibu dan bapak ya, saya grogi banget karena sudah lama nggak diundang sama era di kelas, hampir 3 tahun saya nggak diundang. Oke, halo. Hai. Halo. Oke, sebelum kita mulai coba kenalan dulu ke sebelah kanan kirinya, sudah kenal belum? Nah, kalau yang salah sudah pasti kenal ya. Yang ibu sudah kenal sebelahnya? Sebelahnya sudah? Oh, berarti kesian ya, makanya bukunya deketan ya. Oke, sebelum kita mulai banyak ngobrol-ngobrol, silakan kasih senyum yang paling manis buat sebelah kanan kirinya. Orang, silakan kita belajar dulu. Kita belajar dari hal yang paling dekat dengan kita. Kita belajar dengan anak-anak usia dini, jangan berbicara tentang bahasa Inggris, bahasa Arab, sesuatu yang jauh. Ajarkan anak-anak kita belajar bahasa yang setiap hari mereka lakukan itu aja. Kelas 4 SD, kelas 1 SD, tanamkan itu. Boleh. Apakah usia dini nggak boleh belajar bahasa Inggris, Pak Ari? Saya menyarankan tidak usah diajarkan. Itu hanya pengen orang tuanya supaya keren anaknya bisa bahasa Inggris. Juga ada kelas bilingual. Halo. Hai. Halo. Kalau saya tanya siapa orang tua hebat, Anda genggamkan tangan sambil melotot ke kanan kiri, jawab saya. Oke? Siapa orang tua yang hebat? Saya. Siapa istri yang hebat? Saya. Siapa suami yang hebat? Iya. Nah, saya tanya di belakang, siapa suami yang hebat? Siapa ibu yang sabar? Saya. Siapa ibu yang gak pernah marah pada anaknya? Saya harus percaya sih. Langsung saya. Oke, ya. Langsung berhenti. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara, ya, ngajarin anak kita mulai anak-anak itu nggak perlu dihipnotis, nggak perlu dihipnotis, karena anak-anak itu otaknya masih alam bawah sadar. Kita nggak perlu menghipnosis mereka, karena dengan menunjukkan perilaku setiap hari itulah kita sudah menghipnosis mereka. Sama seperti ibu-ibu itu sering kalau datang ke saya, Pak Arif, saya jenguk ya Pak Arif. Mau ibu-ibu Bayangkari, mau Persib Kartika Chandra Kirana, mau yang lainnya juga, dan juga pejabat-pejabat di sini kan, kalau nggak kenal saya berarti mereka kalah terkenal dengan saya. Oke? Nah, tanya Pak Arif kenapa ya suami saya itu kok nggak peka, nggak romantis? Sorry ya Pak yang di belakang ayat suami. Ya, oke. Kenapa kok saya itu punya suami nggak peka, nggak romantis? Gitu ya. Ya karena Anda harus sadar bahwa suami Anda adalah produk mertuamu, yang bapaknya tidak pernah menunjukkan bagaimana romantis pada istrinya, dan itulah yang didownload suami Anda berpuluh-puluh tahun. Dan ketika Anda menikah, suami saya itu sudah umurnya 40 tahun lebih Pak Arif, tapi selama pernikahan itu kalau saya ngeluh sampai ngomel-ngomel, teriak-teriak, bola lampu yang di atas itu mati sampai berbulan-bulan tidak pernah diganti Pak Arif. Menurut siapa? Anak itu kalau tidak nurut bapaknya pasti nurut ibunya. Jangan berkeluh kesah ke sekolah. Setuju? Setuju. Ada ibu-ibu tuh kalau ngajarin anak juga semangatnya minta ampun. Oh, 5 tambah 5 berapa? Oh, sekarang 5 di mulut. Itu 6.
Gitu kan ibu-ibu ya? Oke. Nah itu yang terjadi, kenapa seperti itu? Anda itu sampai ngomong, masa soal nomor 5 kayak gini aja kamu nggak bisa? Mamamu dulu waktu di ming sebelah itu ranking 1 mamamu. Lagi kalau hamil itu tinggal sama mertua, aduh sedih. Oke? Akhirnya ketika ada sesuatu Anda mengeluh di awal-awal pernikahan, anak pertama di dalam kandungan itu mendengarkan semuanya, terus kemudian dia juga berpikiran yang sama. Setuju? Oke, itu yang harus Anda maafkan. Anda minta maaf pada anak-anak Anda. Nah, kamu jadi anak yang cengeng, gampang nangis begini, nak. Itu salahnya mama. Waktu hamil dulu tuh mama ketakutan dikejar-kejar cek kolek. Pasti lurusnya nggak pernah gitu. Kenapa? Karena anak-anak zaman dulu nggak akan pernah mampu bermain sendiri. Coba kalau misalkan di lapangan ngomong sendiri, ketawa sendiri, itu anak siapa bilang di sana? Tapi sekarang banyak tuh anak di Tanjung Selor tuh, ibu naik sepeda motor ketawa-ketawa. Ternyata ada HP nyelipin di jilbab. Ternyata kunci jilbab selain untuk menutup aurat juga untuk nyelipin HP. Oke. Terus sekarang tulisan anak-anak untuk dipaksa dia Latin seperti kita nggak akan mungkin bisa. Karena apa? Mereka mampu bermain sendiri, otomatis otak mereka, grafologi, cara menulis tangan seseorang itu dipengaruhi bagaimana otak manusia. Oke? Cara Anda memegang pensil, saya sudah melihat bagaimana ibu-ibu yang perhatian sama suaminya, ibu-ibu yang selalu cuek dan ibu-ibu tidak romantis, itu kelihatan dari Anda cara memegang pensil. Sebagainya. Selalu ada seminar manajemen waktu. Wah, apalagi seminar terkait HP, apalagi gadget selalu disalahkan. Oke, kita lupa waktu zaman dulu ada televisi masih disetrum sama aki. Kita nonton di kecamatan, ya kan? Terus habis itu listrik sudah masuk, kita beli TV, orang tua kita beli TV, kemudian kita bisa nonton televisi. Itu pun kalau tidak ada kegiatan, kita bisa gelebak gelibu, bangun tidur, melek lagi di tempat televisi. Orang tua kita ngamuk enggak? Anak nonton TV terus kerjaannya kayak tidak ada kerjaan lainnya. Betul. Habis itu bergeser, ada komik. Anak-anak nonton komik Superman, Batman, Wiro Sableng dan sebagainya. Nonton komik sampai lupa waktu. Marah nggak orang tua karena Anda baca komik? Marah. 10 km mah biasa. Anak sekarang buka HP, Gojek, Grab, ya kan Bu? Ya. Diantar, jemput dan sebagainya. Oke, itu yang terjadi. Nah, zaman dulu kalau kita lagi makan, semuanya pasti akan berdoa dulu. Sekarang kalau kita makan sama teman-teman di restoran, katanya healing lah apa? Aduh, aku pusing di kepala, aku pengen healing. Itu kan begitu di posting status. Aduh, aku pengen healing kan gitu ya. Padahal healing itu akhirnya berujung posting. Jadi healingnya itu adalah posting. Supaya apa? Supaya Anda dilihat banyak orang, penampilan Anda ada di mana. Coba kalau nanti ada acara foto-fotoan, kok ibu yang foto bersama itu selfie itu kayaknya macam-macam lah, ya? Itu pasti dia adalah wanita yang kurang diperhatikan sama suaminya. Ketika kita ngajarin anak, tiba-tiba saja kita ngamuk, mukul mereka, nantar mereka, nyentuh mereka, jewer telinga mereka. Tapi habis ngamuk itu tiba-tiba kita sadar, kenapa ya Allah, aku kok tadi ngamuk sampai bikin anakku sakit. Akhirnya terjadi apa? Kita minta maaf, maafin itu ya nak ya. Akhirnya berdua tangis-tangis. Kenapa Anda dengan mudah terpicu hal-hal yang sebenarnya sepele? Karena apa? Anda masih memegang yang namanya luka batin di masa lalu. Ketika Anda diajarin orang tua Anda di masa lalu dengan cara yang sama, ketika lihat anak Anda yang mirip perilakunya itu, tiba-tiba muncul begitu saja reaksi itu, kemudian Anda menyakiti. Karena apa? Itu adalah program hipnosis di masa lalu yang dilakukan orang tua Anda. Boleh kan? Supaya apa? Supaya anak mengerti kalau kita serius didik mereka. Tetapi artinya kalau marah pada anak boleh, tapi sampaikan ke dia alasannya apa. Makanya pada anak-anak usia 3 SD ke bawah, kalau ngomong sama mereka pakai kata suka sama tidak suka, itu lebih masuk ke otak mereka.
guru, datangin 45 cm, datangin mukanya anak satu tekel ya, 45 cm. Ngomong ke anak tatap salah satu tubuh mata kirinya, oke ngomong. Bu guru nggak suka. Tunjukkan muka yang nggak suka. Habis itu abaikan dia selesai. Kalau Anda menemukan anak-anak usia 2 tahun kok nangis, berarti kita orang tua dan guru wajib untuk segera datangi dia karena dia perlu kenyamanan. Tapi kalau anak sekarang umur 3 tahun ke atas menangis, abaikan dulu. Karena anak-anak sekarang pinter memanipulasi perilaku. Kurikulum Merdeka Belajar, karena apa? Anak-anak merdeka nggak belajar. Oke? Ya, kita obrolin lagi hal yang sebenarnya apa yang di pikiran kita. Sekarang coba kita belajar tentang diri kita. Belajar anak itu dengan hal yang terdekat dengan dia. Kenalkan dia dengan kebiasaan yang setiap hari dia temui. Foto selfie pakai. Kalau tanggal muda begini, tanggal tua mulai begini. Nggak apa-apa, saya suka kalau ibu foto selfie begitu, karena terlihat pura-pura bahagia. Saya perlu menyampaikan kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Ya, nah, yang harus dipahami, ibu itu kalau Anda ke depan punya anak-anak yang nilai matematikanya 5, IPA 3, bahasa Inggris 2, yang salah adalah ibunya. Oke, berarti Anda yang punya kewajiban untuk mencarikan tes lesson atau ngajarin dia tentang ilmu pengetahuan. Oke, tetapi kalau anak tidak rajin sholat, tidak bisa ngambil keputusan, anaknya gampang takut, cengeng dan sebagainya, itu adalah ranah ayah. Karena ranah sosial emosional itu tugasnya ayah, bukan sekarang justru jadi tugasnya ibu. Anak yang membangunkan anak-anak sholat subuh adalah bapaknya, bukan ibunya. Sholat subuh. Bapaknya tugas. Oke? Paham? Berani ngomong sama suami? Berani. Berani kan? Nah, ibu itu pintar kalau habis parenting nanti pulang. Kamu udah dengar kata kita tuh? Ada dia ngomong tarik laki-laki itu kerjanya bangunkan anak sholat subuh, main HP aja. Oke, halo. Hai. Oke, jadi sebenarnya bukan masalah dia bermain HP apa-apanya, tapi masalahnya manajemen waktunya. Setuju? Manajemen waktu yang jadi masalah. Terus anak-anak ada, ini saya perlu nyampaikan. Ada kan orang tua gak boleh Senin sampai Jumat, gak boleh main HP. Main HP boleh hari Sabtu sama Minggu. Itu gak bijaksana. Kalau ngomongnya banyak, jadi mulai sekarang jangan pernah ulangi kesalahan yang sama. Mau guru, mau orang tua, didik mereka harus pakai logika. Nggak usah pakai perasaan mulai sekarang, ya. Oke, nah coba kalau misalkan guru-guru ngajar, ayo anak-anak 5 ditambah 5. Guru-guru cuma senyum aja, apakah mereka pakai perasaan? Enggak. Makanya apa? Anak-anak nyambung otaknya. Karena transfer ilmu, merubah perilaku, itu cuma pakai logika, bukan pakai perasaan. Murid-murid di SD gurunya apa? 5 kali 5 berapa? 25. Berapa 5 kali 5? Oke, mereka nggak pakai perasaan. Coba kalau gurunya pakai perasaan ngajarin, ayo nak 5 kali 5, ayo pikirkan coba, pasnya berapa? Ayo. Terus kira-kira masuk nggak ilmu itu? Ilmu nggak akan pernah masuk kalau kita pakai perasaan. Oke ya Bu ya. Oke, jadi kalau dia nangis, ketika kita mendidik anak yang tadinya nangis untuk kemudian diam, tidak usah pakai perasaan. Aduh kasihan anak ini ya, sudah ditinggalin orang tuanya, sudah dia duduk di pagar tidak mau masuk. Ya Allah, sini nak, ini saya mau permen lollipop kah nak? Perlu ketegasan, ngomong sama anak perlu tegas, tidak perlu keras. Nak, sekarang makan.
Ibu-ibu kan udah gitu kalau nyuruh anaknya makan. Oh, makan, udah makan. Sudah dibuatkan mie goreng. Tadi minta mie goreng, sudah dibuatkan mie goreng, tidak makan. Tuh kan, mie gorengnya udah dimakan, sudah tidak makan mie goreng, nonton televisi nyala, HP nyala. Kamu tuh sebenarnya nonton televisi atau HP? Tuh kan tehnya tumpah. Gitu itu. Padahal kan soalnya itu hanya nyuruh makan anak, kan? Oke, sama seperti kita ngajarin anak-anak untuk makan sendiri, kita nyuapin mereka. Mengapa mereka itu kalau lebih suka disuapin? Karena ibunya kalau nyuapin pakai perasaan. Tuh, makan. Ini ya nak ya, telurnya dicuilin dikit ya nak ya, tahunya juga makan. Akhirnya apa? Mereka ketagihan. Coba kalau sudah 2 kali ini, nyuapnya 2 kali ya nak ya. Nah, makan. Ini ayo makan. Kalau makan sendiri kan enak kalau makan sendiri. Nah, terus kalau seperti itu bagaimana? Baru ajarkan anak makan sendiri. Ini sendok, pegangkan sendoknya. Ini tangan anak, kita pegang tangan anak. Ini baru pakai perasaan yang sayang banget. Supaya apa? Energi cinta kita mengalir dan anak merasakan cinta kita. Tapi dia pegang sendok pakai tangannya, tangan kita pegang dia. Kan enak kan sayang, sayangku, sendiri pintar. Nah, inilah cara Anda menghipnosis mereka. Gini, mau kemana? Mau kemana? Mau mukul siapa? Anda heboh. Di dalam otak anak berarti Anda menyetujui perilaku yang sedang dia lakukan. 1, 2, 3, 4, 5. Dorong anaknya untuk duduk sendiri. Gak usah ngomong, lu duduk sendiri, sana lu duduk sendiri. Gak usah ngomong, langsung aja dorong. Nanti Anda geser pantat Anda rubah duduk Anda. Oke? Supaya apa? Lama-lama nanti Anda abaikan pikiran Anda. Udah mikir suami aja lah. Mikir suami ngapain, Anda gak usah dipikirkan. Nanti dia akan cari kebahagiaan dia sendiri entah kemana. Ini nanti akan tidak membuat kemelekatan. Berarti guru di sekolah juga melakukan itu. Iya. Kalau ada lari di masjid, terus bagaimana? Mereka sayang-sayang tiang begitu? Enggak. Cara anak mencintai adalah dia bagaimana merasa nyaman di masjid. Biarkan namanya anak-anak nanti mau Ramadan mereka lari-lari di masjid. Ya memang itulah cara mencintai masjid bagi anak-anak. Terus pakai cara apa? Saya pun waktu kecil dulu kalau sudah Ramadan seneng banget. Karena apa? Karena nanti kalau Ramadan bisa lari-larian, bisa mainan sama temen, habis sholat tarawih nyalakan mercon, betul kan? Dan ketika pulang sholat tarawih itu cepet-cepetan selesai untuk lari. Supaya apa? Karena di depan masjid banyak pilihan sandal swallow yang bagus-bagus. Ada yang maksa? Banyak kan? Tidak apa-apa. Tetapi Anda harus siap-siap. Saraf kreativitas anak menjadi lemah. Karena anak usia dini yang perlu belajar adalah kreativitasnya, bukan pinter membacanya. Karena menurut penelitian dari Discovery Channel, anak yang diajarin membaca menulis sejak usia dini, mereka tidak akan pernah mengingat apapun yang mereka pelajari di usia dini. Orang selalu ngomong bahwa usia dini itu ada guru R.A. Al-Falah, bisa disampaikan ke teman-teman di sana. Oke? Anak di usia dini selalu ngomong ini golden age, usia emas, anak harus diajarin banyak hal supaya apa otaknya tertanam banyak hal yang akan dipakai terus sepanjang hidupnya. Enggak. Karena otak kita itu hanya memilih satu yang dia nyaman untuk terus dia pahami seumur hidupnya. Golden age itu cuma muncul di antara usia 0 sampai 8 tahun, usia 0 sampai 3 tahun. Berapa persen sinap-sinap anak sedang terbentuk. Makanya wajib untuk kita ajarin banyak gini. Enggak. Karena belajar itu sepanjang hidup manusia. Rasulullah mendapatkan wahyu ketika usia 40 tahun. Beliau baru belajar membaca. Terus beliau golden age-nya usia berapa? Sepanjang kehidupan kita. Anak-anak belajarnya dengan cerita, anak-anak dengan dibacakan cerita, anak-anak dengan berlari-lari, bermain dan sebagainya. Itulah produktivitas anak dengan bermain. Paham dari sini? Orang tua seperti saya, 40 tahun lebih, 46 sekarang usia saya.
Oke, belajarnya seperti anak TK, nggak mungkin. Belajar saya apa? Nongkrong di warung kopi, ngobrol sama orang, kemudian saya dapat informasi masukan, itulah cara belajarnya. Jadi setiap orang akan terus belajar sepanjang hidupannya, bukan hanya di usia 0 tahun sampai 5 tahun. Enggak, itu pemahaman yang keliru. Oke, Islam ngajarin mulai kita dibuahin ibu sampai liang lahat, kita dituntut untuk terus menuntut ilmu. Jadi tidak ada istilah golden age, itu cuma diberitakan oleh dunia barat di sana supaya CD-CD kecerdasan dan musiknya laku. Yang merokok ternyata saat terapi adalah dia adalah seorang anak perempuan kecil yang ketika waktu kecil dipangku kakeknya, dipangku bapaknya, dipangku, dipeluk, nyaman, seneng. Bapaknya ngerokok sambil ngopi, sambil baca koran. Nah saat dia pegang rokok tanpa sadar, alam bawah sadar dia keinget waktu kecil ketika dia mendapatkan suasana seperti itu. Jadi artinya supaya anak membuat anak kecanduan membaca buku, berarti Anda pegang buku, baca buku, pangku anaknya dengan cara yang menyenangkan, dia akan menjadi anak yang kecanduan sama buku. Kan waktu luang, Anda pejamkan mata sejenak. Anda pejamkan mata sejenak, Anda pejamkan. Saya akan menghitung 1 sampai 5, Anda buka mata. 1, 2, 3, 4, 5, buka mata. Siapa yang terlintas di benak Anda, itu adalah orang yang paling Anda sayangi. Utang, Pak. Oke, yuk sekarang silakan kita mulai pegang kertas kita. Ya, konsisten dan bahagia. Oke, yuk. Sekarang Anda coba kenalin diri Anda. Pelajaran yang pertama, Anda tulis baik-baik nama Anda. Pakai huruf kecil dan lengkap. Oke, sudah huruf kecil. Terus yang kedua, tulis nama suami Anda huruf kecil lengkap. Tulis nama saya. Silakan. Tulis nama orang yang Anda sayangi. Yang masih jomblo saya sumpahi segera menikah. Lengkap. Lah kalau anak saya 7, tulis semua. Kan kita mulai kenal diri kita, kenal keluarga kita. Kita mulai kenal sesuatu yang paling dekat dengan diri kita. Sudah? Bapak-bapak tidak boleh menulis nama istri orang. Harus istri sendiri. Sudah? Oh, anaknya banyak. Oh, iya. Saya sambil ngamatin cara ibu memegang pensil. Terlihat ada beberapa ibu yang cara memegang pensilnya susah move on dari masa lalu. Langsung batuk-batuk, itu ngaku sebenarnya. Untung saya nggak punya mantan. Oke? Sudah. Sekarang tulis nama lengkap orang yang Anda benci. Waduh. Siapa tahu sama sebelahnya Anda benci diam-diam. Atau Anda tulis nama lengkap orang yang kira-kira diduga akan Anda benci. Oke? Sudah? Dalam? Tidak mungkin. Setiap orang itu pasti punya sisi yang orang pernah melukai kita. Tidak ada orang yang tidak pernah terluka. Ya, di sebelah kan sini. Oke. Yuk, diangkat dulu ya, diangkat. Yuk, taruh ke pundak temennya sebelah kanan, ditepuk-tepuk. Oke, bangun, belajar. Semangat, ya. Ayo semangat. Habis itu taruh di dagunya, katakan, ayo.
ganti tangan kiri, ingat pembalasan lebih kejam ya. Oke. Hei, kamu juga belajar ya. Yang serius belajar. Serius ya. Oke, mulai sekarang jadi ibu yang sabar. Beneran lo ya. Ayo. Ayo, colek perutnya. Ayo. Oke. Ibu-ibu kenapa sih kalau dipegang perutnya sebelah itu marah karena apa? Ada yang turun ya. Oke, yuk sekarang sama-sama Anda lihat. Ketika tulisan pinjam ya bro. Pinjam. Ketika Anda menulis orang-orang, mana ini sudah tulis orang-orang sama sekali? Oh ini bukan ibu-ibu ya? Oh, saya kira ibu-ibu. Sorry ya. Kalau ibu, anak ibu kan? Anak ibu dengan bapak? Nanti jawabnya lama sekali, kayak iya. Oke, nah sekarang Anda lihat tulisan di sini, kenapa pakai ABS? Nanti yang lainnya kita akan gambar sambil sesi terapi ya. Oke, Anda lihat. Anda yang di sini tulisan, jika dari awal dia naik, berarti Anda punya perasaan positif pada orang yang Anda tulis di situ. Kalau Anda nulisnya ini kok malah turun, berarti perasaan Anda negatif pada orang tersebut. Jadi pada orang yang tidak ngeklik di hati Anda, pasti tulisan Anda akan turun di akhirnya. Ini Muhammad Lutfi suami ibu ya, tulisannya turun ya Bu. Lagi komunikasi ya. Hah? Ini tulisannya besar-besar, huruf I-nya dikasih pentol goreng seperti itu. Itu menunjukkan kalau Bu Asni itu adalah wanita yang suka sekali tebar pesona di mana pun berada. Ya, betul. Ini nama suami kan ini ya, ini kan turun nih. Apanya yang nge-flat? Ibu tidak usah nangis ya. Oke, paham ya? Jadi kalau kita menulis seseorang yang kita tidak sukai, pasti tulisan Anda akan turun. Sekarang sama-sama coba Anda silahkan kita mulai memerhati. Jadi ini namanya drawing psikologi. Ketika kita ingin memperbaiki hubungan dengan orang lain, kalau saya biasa pakai boneka voodoo nyantet orang, merapi orang jarak jauh, itu dipelajari di Korea dan itu logik ya, tetapi dengan menggambar pun kita juga bisa ya. Silakan hari ini Anda menggambar sebisa mungkin pasangan Anda. Coba Anda atur nafas Anda mulai fokus dalam hitungan 10. Semakin hitungan saya turun, Anda semakin fokus mengeluarkan semua apapun yang Anda di dalam perasaan Anda tentang kecewa, tentang sakit hati, tentang bahagia Anda, atau tentang rasa cinta Anda yang berlebih untuk dia. 8, 7. Izinkan setiap hitungan saya turun, lipat gandakan ratusan ribu kali lipat rasa yang ada keluar dengan begitu saja. Mulai sekarang apapun suara yang Anda dengar, anak-anak di sana, atau suara lain yang Anda dengar, izinkan membuat Anda semakin fokus dengan sosok orang yang Anda cintai, yang terkadang Anda membuat Anda cinta berkali-kali, atau terkadang juga membuat Anda kecewa berulang kali. Biarkan dia selalu fokus pikirannya tentang aku dan anak-anaknya saja. Aku sungguh sayang dengan suamiku ini. Suamiku adalah orang yang baik. Dan setiap hari aku selalu mengomeli dia. Jika mata ini pernah memandang hal yang tidak baik, netralkan mata ini untuk selalu melihat dan semakin sayang ketika melihat aku dan anak-anak.
Terus gambar semampu Anda, gambar tangannya, tangan yang selalu menggandeng Anda, tangan yang selalu mengusap Anda dengan segala kelebihannya. Dada kirinya Anda gambar hati. Ya Allah, bersihkan hati pasangan untuk selalu baik-baik saja dimanapun dia berada. Terus Anda gambar seperti itu. Anda boleh menggambar kakinya. Kuatkan kaki ini untuk terus melangkah, membawa kami ke arah kebaikan, membawa hal-hal yang baik untukku dan juga anak-anakku. Terus Anda gambar seperti itu. Sambil menggambar pasangan Anda, silakan kalau sudah selesai, tuliskan doa yang terbaik untuknya di bawah gambar yang Anda tulis. Mungkin dia orang yang pernah mengecewakan Anda, tapi apapun itu dia adalah orang di mana Anda menitipkan hati Anda, menitipkan hidup Anda dan juga anak-anak Anda padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa saya untuk suami saya. Ya Allah, saya berterima kasih memiliki suami yang sabar, pengertian, dan menyayangi keluarga. Dia bisa membimbing saya dari suka pengarah. Dia juga membimbing saya, menyayangi dan menerima kekurangan kesulitan ibu. Ibu, jika ada suami itu di depan ibu, apa yang ibu sampaikan ke dia? Terima kasih. Tolong ditenangkan temannya. Terima kasih. Sekarang baik semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita pejamkan mata sejenak. Mari kita sentuh dan rasakan degup jantung kita. Sama-sama kita rasakan degup jantung kita. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini jantungku masih berdetak. Terima kasih atas apapun yang telah Engkau berikan padaku, tentang rasa cinta di hatiku, tentang rasa cintaku di hatiku, tentang rasa sayang di hatiku, untuk suamiku, untuk anaknya. Sambil usah pelan-pelan dada kita, kita rasakan degup jantung kita. Sambil kita usah pelan-pelan, wahai diriku, terima kasih ya. Engkau sudah kuat hingga hari ini menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Engkau sudah tegar menghadapi masalah apapun hingga hari ini. Wahai diriku yang lebih atas semua keadaan hingga hari ini, maafkan aku ya. Semua yang terjadi hingga hari ini karena salah. Aku tidak pernah mendengarkan.
dengan begitu mudah orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Aku pun juga pernah menyakiti orang lain, karena aku pun dipinjam Tuhan untuk mendewasakan orang tersebut. Lalu sekarang aku sadar bahwa ternyata orang yang menyakiti adalah pembawa rezeki. Aku semakin ikhlas dan semakin mudah memaafkan. Sekarang kita boleh mulai membayangkan kita peluk diri kita sendiri. Kita peluk erat diri kita sambil kita lihat wajah kita. Wahai diriku, sudah lama sekali aku tidak melihat engkau tersenyum bahagia. Di mana senyum itu? Sambil kita pejamkan mata kita supaya kita bisa merasakan dan lebih merasakan tentang diri. Alfa dia kembali untuk diri kita supaya jadi orang tua yang jauh lebih sadar, jadi orang tua yang jauh lebih pemaaf, dan jadi orang tua yang lebih penyayang kepada keluarga kita. Mereka inginkan. Anda lihat wajah polos mereka, Anda tatap mata polos mereka, sambil dengarkan mereka ngomong kepada kita, jangan marah-marah lagi ya. Ibu yang sabar, ibu yang pemaaf, maafkan aku ya Bu. Alis matanya jatuh. Ada yang kangen katanya. Saking kangennya akhirnya datangin juga. Saking kangennya sama istri sampai didatangin ke sini. Oke baik, sekarang silakan Anda tentukan siapa yang A, siapa yang B dengan cepat. Ayo, siapa yang A, siapa yang B, dan usah berebut. Ya, oke. Sudah tentukan semuanya siapa A, siapa B. Sekarang yang B, tolong pejamkan mata Anda. Sekarang yang B, tolong tutup mata Anda. Sekarang yang A, Anda lihat wajah teman di depannya sambil tangan Anda usap-usap lengannya atas bawah. Atas bawah. Ikuti kata-kata saya selepas saya mengucapkannya. Tolong yang B tutup matanya. Tolong yang B tutup matanya. Sekarang A, ikuti kata-kata saya selepas saya mengucapkannya. Wahai sahabatku, wahai sahabatku, kamu yang sabar ya. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidupmu, yang penting kamu yang sabar, kamu yang ikhlas. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang penting kau yang sabar ya. Sahabatku, semua kesedihanmu itu akan tergantikan dengan kebahagiaan. Allah tahu semuanya yang terbaik untukmu. Sahabatku, Allah tidak bisa menyentuhmu secara fisik. Makanya pagi hari ini Allah meminjam tanganku untuk menyentuhmu, mengusap tubuhmu, supaya engkau tahu Allah sangat menyayangi. Ya Allah, sahabatku ini orang yang baik, dia orang yang baik, aku percaya dia orang yang baik. Mudahkanlah semua urusannya. Mudahkanlah semua urusannya. Sahabatku,
keluargamu ya, untuk keluargamu. Pasti mereka beruntung punya ibu seperti engkau, punya istri seperti engkau, istri yang kuat, istri yang kuat. Biarkan Allah akan membalas semua kebaikanmu dua kali lipat. Ya Tuhan, aku sayang pada sahabatku. Aku ingin mendukungnya untuk memastikan saat dia sedih, saat dia kecewa, saat dia berduka, agar aku Aku doakan akan disegerakan dengan bahagia. Saat engkau bahagia, pasti akan segera melupakan kecewamu. Ya Tuhan, segerakanlah bahagianya, supaya dia tidak pernah menyakiti anak ini. Mereka yang di sini, saya menerapkan BUMN manajemen. Jika mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat atau sudah ada SOP yang kami terapkan di dalam rumah, misalkan kalau sudah maghrib, TV harus mati, tidak ada yang pegang HP, Itu makhluk Tuhan, ya. Itu juga harus dirubah juga. Allah suka anak yang sholat. Cukup, itu lebih bijaksana. Ya, seperti itu aja sebenarnya yang terjadi. Oke, lewat punishment boleh, tapi jangan bentuk hadiah. Pelukan, ciuman itu juga hadiah. Ya, oke. Jadi carilah sesuatu yang mudah supaya anak tidak menjadi materialistis. Seperti itu bagi saya, ya. Oke, Ibu, ya lanjut. Bagaimana cara mengatasi anak yang kelas 5 SD itu melakukan kesalahan yang sering kita larang untuk dilakukan, diulang-ulang dengan kesalahan yang sama. Kedua, apakah benar kita membandingkan ini anaknya 5 Pak ya? Beda-beda kan? Oke, jadi anaknya kelas 5 SD selalu melakukan kesalahan berulang-ulang. Berarti Ibu Lisa harus segera menemukan pola anak ini bertahan dengan kata-kata kita berapa hari. Jadi sebelum dia mencoba mengulangi lagi, Ibu ingat loh ya, 2 hari yang lalu Ibu ngapain, marah-marahnya kayak apa, dapat hukuman seperti apa, ingat ya, Ibu tidak suka yang seperti itu. Oke, jadi Anda yang harus hafal pola attention span atau rentang perhatian anak itu berapa lama dengan masalah yang kemarin. Nah, ada tipe anak yang terus-menerus harus seperti ini, baru permanen setelah 3 bulan. Oke, silakan Ibu dulu. Itu makhluk Tuhan, ya. Itu juga harus dirubah juga. Allah suka anak yang sholat. Cukup, itu lebih bijaksana. Ya, seperti itu aja sebenarnya yang terjadi. Oke, lewat punishment boleh, tapi jangan bentuk hadiah. Pelukan, ciuman itu juga hadiah. Ya, oke. Jadi carilah sesuatu yang mudah supaya anak tidak menjadi materialistis. Seperti itu bagi saya, ya. Oke, Ibu, ya lanjut. Caranya pegang siku anak.
jangan pernah nawarin telur. Salah itu keluarga orang tua. Supaya apa? Supaya anak tetap di dalam kontrol kita. Oke? Terima kasih ya. Ini habis karena bisa. Ya, satu akan kita terus yang sama-sama itu. Terima kasih Ibu hari ini. Terima kasih untuk cerita hari ini. Terima kasih untuk curhatnya hari ini. Terima kasih untuk jadi kepala sekolah ini. Dulu sama Oda, kasih tak sumpah segera hamil lagi. Jangan lupa sampai masukkan di era